menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Sungguh indah Tuhan, sebab dekat-Mu Tuhan kami rasakan tenang. Hanya dekat-Mu Tuhan. Oh Yesus, sebab Kau perlindungan kami ya Tuhan. Kau gunung batu kami, Kau keselamatan kami Yesus. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak. Kami muliakan nama-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Rabaya
Shalom semuanya. Selamat pagi, semua sehat. Sehat semua ya? Make sure semuanya sehat-sehat dan baik-baik. Doa saya, harapan saya kita semua baik-baik, sehat-sehat. Walaupun kita terpisahkan oleh jarak, tapi doa saya kita semua tetap baik-baik dan sehat-sehat dalam segala sesuatu, dalam segala hal. Baik-baik dan sehat-sehat. Yang setuju katakan amin. Yes, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan belajar sebuah tema yang sangat penting. Yes. Hari ini kita sama-sama mau belajar, mungkin hari ini khotbahnya enggak dalam bentuk preaching, tapi more like teaching gitu ya. Karena kita akan baca banyak ayat untuk mendukung tema khotbah hari ini. Tema khotbah hari ini adalah hidup berkelimpahan. Wih, siapa yang mau hidup berkelimpahan? Boleh lambaikan tangan. Yes, yes. Wah keren. Saya percaya kalau ngomong kelimpahan, pasti semua pengen hidup berkelimpahan ya. Tapi saya mau disclaimer dulu ya. Saya bukan penganut paham teologi kemakmuran, jadi janganlah saudara langsung merasa, waduh, Nathan udah berubah ya teologi kemakmuran. Enggak, saya tidak percaya dengan teologi kemakmuran. Tetapi saya percaya Tuhan mau kita berkelimpahan. Gitu ya. Ini dua hal yang berbeda, nanti saya akan sampaikan. Makanya saya harap walaupun kita tidak dalam satu ruangan, saya harap saudara memperhatikan sungguh-sungguh supaya kita semakin mengerti. Jadi sekali lagi saya mau garis bawahi, saya bukan penganut paham teologi kemakmuran. Jadi jangan takut. Nah yang kedua, lewat pengalaman hidup, saya juga mau sampaikan, seperti saudara tahu, saya kan pendeta ya, jadi saya bergaul dengan banyak pendeta, banyak hamba Tuhan. Saya agak-agak gimana gitu ya, karena saya ketemu memang ada beberapa pendeta yang menganut paham teologi kemakmuran, tapi ada juga orang yang anti teologi kemakmuran, orang yang benci banget. Nah, ada satu hal yang menarik yang saya perhatikan ya, orang-orang yang benci dengan teologi atau benci dengan penganut teologi kemakmuran, sangat disayangkan hidupnya malah tidak jadi berkat, gitu ya. Hidupnya malah tidak jadi berkat buat orang lain. Nah nanti sama, saya harap lewat pemberitaan firman Tuhan atau pengajaran hari ini kita sama-sama ngerti. Jadi saya menemukan orang-orang yang benci dengan penganut teologi kemakmuran itu malah hidupnya nggak jadi berkat, dan yang menyedihkan, unfortunately, very unfortunately, hidup mereka juga menantikan belas kasihan orang lain. Nah itu kan, waduh, saya nggak suka banget tuh ya. Kita bukan manusia seperti itu, menanti-nantikan belas kasihan orang lain. Enggak, kita nggak boleh begitu. Nah kalau saudara belum terlalu nangkep maksudnya apa sih? Nah nanti kita sama-sama belajar ya. Saya akan ngomong pelan-pelan supaya kita semua bisa mengerti dengan baik. Saya akan mulai dengan ayat yang sangat terkenal, Yohanes 10 ayat 10. Kita sebagai orang Kristen, saya percaya suka ayat ini, hafal ayat ini. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Nah, ayat 10b ini menjadi ayat favorit orang Kristen di mana-mana. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, Tuhan membuat sebuah statement, itu Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, prosper dalam segala kelimpahan. Nah, kita mungkin, saudara-saudara mungkin pernah dengar ada beberapa pengkhotbah yang mengkhotbahkan ini bicara bukan tentang kedagingan, bukan bicara tentang jasmani, tapi bicara tentang rohani. Setuju, tetapi waktu saya periksa, ternyata nggak cuma bicara rohani, tapi bicara tentang hidup yang melimpah, hidup yang penuh. Nah, ibaratnya kalau sebuah gelas ya, sebuah gelas, Tuhan mau
kalau hidup kita kayak gelas, gelas itu penuh. Seperti yang pernah beberapa kali saya khotbahkan. Tuhan mau kita punya hidup yang full. We have a fullest life. Hidup yang paling penuh. Jadi kalau Tuhan sudah mendesain kita punya hidup 100, nah kalau 80 itu belum penuh. Nah, tapi Tuhan mau kita reach the fullest life. Hidup yang paling penuh. Kalau Tuhan mendesain kita 120, kita mau 120. Yang setuju katakan yes. Yang setuju kasih jempol. Yes. Jadi marilah kita ngerti, paham ini gitu ya. Jadi jangan nanggung dalam hidup ini. Orang bilang jangan jadi mediocre. Tuhan merancang kita jadi 100, ayo kita 100. Tuhan merancang kita jadi 120, ayo 120. Sebaliknya kalau Tuhan memang menetapkan atau merancang kita jadi 80, yuk 80 gitu ya. Reach the fullest life. Nah, kita lihat dulu dalam kitab Kejadian. Awal kehidupan manusia, umat manusia, humankind. Hidup berkelimpahan dari awal. Luar biasa nih, saya menemukan banyak cerita, banyak ayat-ayat yang luar biasa. Kejadian 2 ayat 8 sampai 17. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pisan, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar berdola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, kita lihat dari ayat 8 dan 17 ini, saya rangkum menjadi 3 poin ya. Poin yang pertama bicara tentang kelimpahan. Tuhan menciptakan Taman Eden, dan di situ manusia yang pertama ditempatkan. Jadi Tuhan menempatkan manusia di sebuah tempat yang sangat subur. Ada 4 sungai yang mengalir ya. Kita tahu kalau ada sungai yang mengalir, bukan sungai yang mati ya, sungai yang mengalir, daerah di sekeliling sungai itu pasti subur. Nah, kita tahulah cerita itu ya, saudara ngelihat sekeliling kita juga kalau ada sungai yang mengalir, daerahnya pasti subur. Nah, yang terkenal ada Sungai Gangga, ada Sungai Nil, Bengawan Solo, Sungai Brantas itu di Pulau Jawa. Kita bisa lihat sekelilingnya pasti subur. Nah, ini bukan cuma 1 sungai, 4 sungai yang mengalir. Dan 4 sungai ini ada di sekelilingnya Taman Eden. Jadi bisa dibayangkan Taman Eden begitu subur. Dan di situ dikatakan begitu banyak pohon yang menghasilkan buah yang bisa dimakan. Manusia pertama kan cuma 2, Adam dan Hawa. Setelah itu belum ada yang lain. Berarti bicara tentang kelimpahan, sumber alamnya, natural resource-nya itu melimpah. Tuhan taruh manusia di situ. Dan yang menarik yang kita bisa baca juga tadi, bukan cuma sumber makanan, sumber minum juga pasti karena ada sungai, tetapi di situ katakan ada yang namanya emas. Emas. Padahal zaman dulu orang belum tahu ya emas buat apa. Zamannya Adam dan Hawa,
belum ada perhiasan, belum ada apa-apa, tapi Tuhan sudah menyediakan yang namanya emas. Emas itu bicara tentang kemuliaan, emas bicara tentang kehormatan, kemuliaan, kehormatan. Raja-raja, ratu-ratu, queen, prince, princess itu pakai mahkota, pakai jewelry dari emas, bicara tentang kemuliaan, kehormatan, kekayaan. Nah, itu sudah disediakan Tuhan di Taman Eden. Di sungai yang pertama namanya Pison. Pison, dari kita tadi sudah baca, ada Gihon, ada Tigris, ada Efrat. Nah, selain ada emas, kita juga bisa melihat ada damar bedolah. Damar bedolah kalau saya periksa di kamus, bicara tentang getah. Getah yang mengeluarkan bau yang harum. Getah yang bukan cuma bau yang harum, tetapi berfungsi sebagai obat-obatan. Wah, jadi Taman Eden itu lengkap ya, bukan cuma makanan, bukan cuma minuman, tetapi ada kekayaan yang tersimpan di dalamnya. Emas, terus ada damar bedolah, bicara tentang wangi-wangian, bicara tentang obat. Keren banget ya. Terus batu krisopras. Kalau saudara nggak familiar dengan batu-batuan, batu krisopras itu bahasa Inggrisnya adalah onyx. Onyx warnanya hitam, yang mengkilap. Mahal harganya juga. Jadi saya wondering ya, orang manusia zaman dulu, Adam dan Hawa, mereka belum mengerti tentang jewelry, belum mengerti tentang emas, belum mengerti tentang batu-batu berharga. Tapi Tuhan sudah sediakan. Mungkin buat Adam dan Hawa yang penting gue makan, minum cukup. Tapi Tuhan sudah sediakan. Jadi saya bisa mengambil sebuah kesimpulan, atau saya ganti kata-katanya. Saya berani mengambil sebuah kesimpulan. Tuhan sudah menyediakan kelimpahan buat manusia yang pertama. Itu. Tuhan sudah menyediakan kelimpahan buat manusia yang pertama. Nah, ayat ke-15 dengan jelas, tadi kita juga sudah baca, Tuhan kasih pesan sama Adam dan Hawa, kamu harus mengusahakan dan memelihara. Itu jelas banget di ayat yang ke-15. Tuhan mengambil manusia dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Nah, ayat 15 saya pikirkan, saya doakan, dan ketemu jawabannya. Tuhan sudah menyediakan kelimpahan buat manusia yang pertama. Dan Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, kamu harus kerja. Nah, ini mungkin saudara ingat beberapa kali saya sudah sampaikan, Tuhan menciptakan manusia menjadi makhluk yang bekerja. Tuhan nggak mau manusia jadi males, gitu ya. Tapi jadilah makhluk yang bekerja, mengusahakan dan memelihara. Tuhan nggak mau kita berpangku tangan, diem-diem aja. Tuhan pengen kita tuh berusaha dan bekerja. Jangan cuman tadi saya pakai kata-kata menunggu belas kasihan orang gitu ya, nanti orang kasih, nanti orang enggak. Tuhan mau manusia menjadi manusia yang bekerja. Tuhan mau manusia itu rajin. Nah, ayat 17 tadi juga sudah kita baca, dikatakan ada sebuah requirement yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. Jadi requirement-nya apa atau persyaratannya apa? Itu loh, ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Jangan kamu makan. Nah, saya terjemahkan ini menjadi Tuhan pengen manusia itu taat. Nah, saya ajak kita lihat 3 ini dulu. Tuhan sudah menyediakan kelimpahan. Tuhan sudah menyediakan kelimpahan. Manusia harus mengusahakan, harus rajin bekerja, dan yang ketiga, manusia harus menjadi makhluk yang taat. Jadi dari pelajaran di Taman Eden ini, kita bisa melihat kelimpahan itu sudah disediakan Tuhan. Pertanyaannya, kita mau bekerja nggak? Kita mau berusaha nggak? Gitu kan ya. Kalau yang sudah dilahirkan berlimpah, mau dipelihara nggak kelimpahan itu? Gitu kan?
Nah, terus yang ketiga, kita mau taat sama maunya Tuhan nggak? Itu dia. Kita mau taat nggak sama maunya Tuhan? 3 poin itu. Nah, kita lanjut lagi ya. Saya harap saudara catat nih, sungguh-sungguh. Tuhan sudah menyediakan kelimpahan. Pertanyaan pentingnya, kita mau kerja nggak untuk mendapatkannya? Kita mau nggak? Tuhan udah sedia ini, tapi kita mau kerja. Tuhan udah sedia ini, kita mau usahakan nggak? Tuhan udah sedia ini, kita mau berjuang nggak untuk mendapatkannya? Kayak khotbah minggu lalu kan, Musa, Harun, dan Hur berdoa, tapi Yosua dan bangsa Israel berjuang untuk mendapatkan tanah perjanjian itu. Nah, dalam konteks kita di zaman ini, saya berani mengatakan, Tuhan sudah sediakan kelimpahan buat kita. Pertanyaannya, kita mau pergi mendapatkannya enggak? Bukan cuma duduk-duduk, diem-diem, nunggu-nunggu gitu. Tapi kita mau berjuang mendapatkannya enggak? Kalau kita berani mengusahakan dan memelihara, kita berani berjuang. Nah, saudara yang belum dengar khotbahnya Cilina, lebih straightforward daripada kalau saya ngomong gitu kan ya. Kalau nggak kerja jangan makan. Nah, gitu kan. Harus berjuang, harus ayo keluar dari sangkar gitu ya, keluar dari zona nyaman untuk mendapatkan kelimpahan tadi. Gitu. Nah, setelah itu bicara tentang kita harus taat sama maunya Tuhan. Itu 3 poin yang kita dapat dari Taman Eden. Nah, bicara tentang awal, bicara tentang akhir juga. Nah, kalau tadi awal ada di kitab Kejadian, saya mau ajak saudara-saudara juga memeriksa kitab Wahyu. Ini lebih panjang dari tadi. Wahyu 21 ayat 1 sampai 27. Lalu aku melihat dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar, lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat,
dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu, serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat, dan dia mengukur tongkat itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta, menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud. Dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang ke-11 batu lazuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Kalau dalam perjanjian lama di Taman Eden, kita bisa lihat ada kelimpahan, terus ada perintah Tuhan untuk bekerja, untuk mengusahakan, untuk memelihara, dan poin yang ketiga ketaatan. Nah, di kitab Wahyu ini kita bisa lihat ada janji Tuhan tentang Yerusalem yang baru. Itu luar biasa. Yerusalem baru enggak bicara tentang spiritual aja, ternyata juga bicara tentang ada penyediaan Tuhan, bicara tentang yang haus akan dipuaskan gitu ya. Terus di situ juga dibilang tembok yang kuat, bicara perlindungan, terus bicara tentang batu-batu yang mahal harganya, termasuk emas. Ya, luar biasa gitu ya. Mungkin saudara mikir di sorga atau di Yerusalem buat apa sih gitu ya. Tetapi waktu saya mempelajari hidup yang berkelimpahan ini, saya jadi ngerti. Tuhan menciptakan manusia dalam kelimpahan, dan Tuhan mau manusia juga mengakhirinya dalam kelimpahan. Itu yang menjadi pesan firman Tuhan hari ini. Nah, kita sebagai manusia yang hidup di zaman ini, saya nangkep banget bahwa Tuhan mau kita mengusahakannya. Kita harus bekerja untuk mendapatkan kelimpahan itu. Terus yang poin yang ketiga yang tadi di Taman Eden adalah taat. Nah, di dalam kitab Wahyu ini bicara kelimpahan yang luar biasa, ternyata ada 3 syarat, ada 3 ayat yang bicara tentang syarat. Syarat yang pertama bicara tentang barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadikan Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Nah, bicara tentang syarat nomor 1 apa? Syarat nomor 1 adalah kita harus menjadi umat pemenang.
supaya kita mengalami hidup berkelimpahan itu kita harus jadi umat pemenang. Kalau tadi di Taman Eden syaratnya lebih simpel, harus bekerja, mengusahakan, terus harus taat. Di kitab Wahyu bicara tentang Tuhan mau kita menjadi umat yang menang, pemenang. Pemenang dari apa? Ya menang dari kedagingan kita, rasa malas, rasa sombong, penguasaan diri. Nah, itu banyak ada di kitab Galatia. Nah, kita harus menang akan dunia, menang akan dunia dan segala tipu dayanya. Nah, kalau kita akan menang, di sini katakan Tuhan akan menjadi Allah kita dan kita menjadi anak Tuhan dan kita akan menikmati semuanya itu tadi. Syarat yang kedua ada di ayat yang ke-8. Syarat supaya menikmati kelimpahan itu, wah ini luar biasa ya, firman Tuhan tuh lengkap banget. Orang penakut, orang yang tidak percaya, orang keji, orang pembunuh, orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi saya menemukan, kalau tadi sekali lagi saya ulang nih ya, nggak bosan-bosan ngulangin, di kitab Kejadian di Taman Eden, pesan Tuhan kayaknya sederhana banget. Nih ya, Tuhan disediakan kelimpahan, kamu harus mengusahakan. Untuk mendapatkannya, untuk menikmati, kamu harus bekerja. Terus setelah itu pelihara, setelah itu kamu harus taat sama Tuhan. Nah, dalam kitab Wahyu, requirement-nya lebih banyak, lebih detail, lebih lengkap. Nomor 1 harus menang. Nomor 2, kita bisa lihat orang-orang tipe seperti ayat ke-8 ini tidak akan menikmati kelimpahan. Orang penakut, berpikiran negatif, pesimis, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang jahat, pembunuh, sundal tahu ya, prostitut, tukang sihir, orang-orang yang suka okultisme, orang-orang yang percaya dengan jampi-jampi, gunung kawi, dan sebagainya, penyembah berhala, pendusta, tukang bohong, bikin hoax, dan sebagainya. Mereka itu tidak akan mendapatkan hidup kelimpahan. Ini firman Tuhan ya. Terus ayat 27 lompat. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Nah, Tuhan mau kita menjadi orang yang kudus. Orang yang melakukan kekejian atau dusta namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Nah, saya harap saudara benar-benar nyatet dan saya ajak kita semua mempraktekkan ini semua. Karena ayat-ayat ini nggak cuma bicara dulu di Taman Eden dan nanti di Yerusalem baru, tetapi saya percaya kalau kita melakukan firman Tuhan hari-hari ini semua nih yang ditulis nih ya, hari-hari ini, kita juga akan mengalami kelimpahan. Saudara percaya nggak? Halo? Saudara percaya nggak? Kerja sungguh-sungguh, rajin, terus kita hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Tadi udah ditulis tuh. Barang siapa menang. Terus jangan jadi orang penakut, jangan jadi peragu gitu ya. Tidak percaya, pikirannya negatif melulu, pembunuh, sundal, tukang sihir, dan sebagainya. Nah, itu tidak akan menikmati kelimpahan. Nah, supaya lebih jelas hari ini memang kayaknya nggak bakal selesai khotbahnya. Nggak apa-apa, tapi hari ini saya mau tutup dengan Tuhan menjanjikan kelimpahan itu buat apa gitu kan ya, buat apa? Nah, ini kita mesti ngerti. Tuhan mau kita hidupnya berlimpah, bukan pas-pasan ya. Bukan BP 1000 bangun atau BP 1.000.000 ya, bangun pagi-pagi pulang petang-petang penghasilan pas-pasan, pusing, enggak. Tuhan mau kita menikmati hidup berkelimpahan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kita bisa lihat beberapa ayat di sini. Saya akan bacakan dengan cepat aja. Kejadian 18 ayat 18 bicara tentang Abraham. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar
serta berkuasa, dan oleh Dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Dari cerita Abraham kita bisa mendapat sebuah fakta kebenaran bahwa Tuhan memberkati Abraham berlimpah-limpah. Tujuannya apa? Supaya segala bangsa di atas bumi mendapat berkat. Tuhan mau kita hidup berkelimpahan supaya orang lain juga diberkati. Ayat yang terkenal, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Bicara tentang kita harus jadi berkat. Kita harus jadi pengaruh. Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tuhan mau kita berbuat baik. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan oleh Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi bisa diambil sebuah kesimpulan. Kenapa sih Tuhan mau kita hidup berkelimpahan? Bukan Tuhan mau, Tuhan benar-benar mau kita hidup berkelimpahan. Saudara mau nggak hidup berkelimpahan? Saya tanya lagi nih. Iya kan? Tuhan nggak mau loh hidup anak-anaknya itu pas-pasan. Tuhan nggak mau hidup anak-anaknya itu menunggu belas kasihan orang. Nanti kalau ada orang kasihan, kita baru bisa makan. Saya belajar firman Tuhan ya. Dari baca kitab Kejadian saya Wahyu. Nggak ketemu tuh begitu tuh. Tuhan pengen kita jadi saluran berkat buat orang lain. Sehingga Tuhan rindu membuat kita hidupnya berkelimpahan. Nah, kita harus ngerti tujuan Tuhan mau memberkati kita berlimpah-limpah itu apa. Tidak lain dan tidak bukan. Tuhan mau kita menjadi berkat buat orang lain. Bahkan bukan cuma buat orang lain, buat banyak orang. Jadi nomor satu, ini very interesting ya, very interesting topik gitu ya. Saya pun sebagai orang yang ngotbahin, saya suka bacanya. Berkali-kali saya baca dan saya aminkan. Karena saya mau hidup saya jadi berkat buat orang lain. Hidup saya bukan jadi parasit, bukan jadi benalu orang lain. Sudah ngerti maksud saya? Janganlah punya paradigma, nanti juga Tuhan kirim orang bantu kita. Loh, itu pemikiran yang salah. Mestinya kita berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau dipakai untuk jadi berkat buat orang lain. Bukan kita berdoa, Tuhan, kirimlah orang untuk memberkati aku. Nah, saya mau bersaksi sama saudara ya. Saya pernah beberapa saat berdoa. Saudara tahu di Hope Church ini kita tidak punya supporter. Kita tidak punya sponsor. Tidak punya. Dan saya pernah beberapa bulan berdoa sama Tuhan. Tuhan kirimkan dong sponsor buat Hope Church. Tuhan kirimkan dong orang-orang yang bisa menolong Hope Church, membiayai Hope Church. Tapi waktu Tuhan kasih saya ini ya, firman ini, Tuhan suruh saya pelajari firman ini. Luar biasa loh, Tuhan membuat saya berubah. Tuhan tidak akan kirim sponsor buat Hope Church. Tuhan tidak akan kirim donatur buat Hope Church. Tapi Tuhan akan memberkati Hope Church jadi berkat buat banyak orang. Kok nggak ada yang ngomong amin ya? Amin. Ngapain Tuhan kirim orang untuk jadi sponsor buat Hope Church? Sebaliknya, Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah supaya kita bisa jadi berkat buat orang. Tuhan memberkati saya dan keluarga berlimpah-limpah supaya bisa jadi berkat buat Hope Church. Supaya bisa jadi berkat buat banyak orang. Di situ waktu saya belajar ini, saya berubah. Saya sudah tidak pernah lagi berdoa, Tuhan kirimkan sponsor, Tuhan kirimkan donatur buat Hope Church. Enggak. Tapi saya berubah, berdoanya saya berubah. Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Supaya aku bisa jadi berkat buat Hope Church. Berkati Hope Church berlimpah-limpah.
supaya Hope Church bisa jadi berkat buat orang lain. Dan saya percaya itu doa yang benar. Masa kita berdoa supaya minta belas kasihan dari orang lain? Setuju nggak, saudara-saudara? Halo, setuju sama saya nggak? Kalau saudara setuju, we are on the same boat. Kita di atas perahu yang sama. Jangan minta belas kasihan dari orang lain. Aduh, bikin malu loh. Anak Tuhan harus jadi berkat buat orang, bukan sebaliknya. Jadi marilah kita tidak berdoa, Tuhan, kirimlah orang yang kasihan sama aku. Enggak. Sebaliknya, yuk kita berdoa, Tuhan, berkati aku berlimpah-limpah, supaya aku bisa jadi berkat buat orang lain. Nah, tadi saya mana ya? Jadi Tuhan panggil kita, Tuhan mau, rindu, pengen banget memberkati kita, supaya kita jadi berkat buat banyak orang. Nah, saya perlu sampaikan ini supaya kita semua nggak salah gitu ya. Warning gitu ya, warning hidup berkelimpahan. Seperti tadi di awal sudah saya sampaikan, kita mesti hati-hati dengan teologi kemakmuran atau prosperity teologi. Beda dengan yang kita sama-sama belajar hari ini. Kalau tadi saya sudah sampaikan, Tuhan mau kita hidup berkelimpahan, tujuannya untuk jadi berkat buat orang lain. Nah, teologi kemakmuran, tujuan utama dalam hidup adalah untuk menikmati berkat Tuhan. Menikmati berkat Tuhan nggak salah gitu ya, nggak salah. Seperti saudara tahu, saya suka jalan-jalan, saya suka makan enak. Tapi ingat, tujuan itu bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah jadi berkat buat orang lain. Tetapi teologi kemakmuran mengajarkan tujuan utama hidup adalah menikmati berkat. Nah, ini yang kita nggak setuju. Tujuan utama hidup kita adalah kita harus jadi berkat. Makanya tadi saya kasih judul warning dengan prosperity teologi. Nah, teologi kemakmuran berkata, berkat itu identik dengan materi atau pemuasan keinginan daging atau keinginan duniawi. Ujung-ujungnya pamer atau show off. Nah, hari-hari ini kan kita lagi belajar kitab Amsal bersama ya. Saya harap nanti saudara tetap setia dan kita belajar sama-sama. Kitab Amsal tuh ngajarin loh. Supaya kita tampil sederhana, tapi punya banyak harta. Bahasa Inggrisnya ya saya suka, low profile, high profit. Ngapain kelihatannya keren, tapi utang sono sini gitu kan ya. Ngapain kelihatannya keren, tapi sebenarnya nggak punya duit. Rumahnya mentereng, tapi utangnya mencekik leher. Bukan cuma mencekik leher, semua ikatan mencekik gitu ya. Buat apa? Mendingan hidup sederhana gitu ya, tapi luar biasa. Dia bisa jadi berkat buat banyak orang. Nggak usah pakai penampilan yang gimana-gimana lah, santai aja gitu hidup. Nah, ternyata yang teologi kemakmuran atau prosperity ajarkan, ya seperti itu. Harus keren dong, harus keren dong. Kan kita anak Tuhan, kita anak raja. Ya, nggak tahu lah mereka punya paham seperti itu. Tapi ujung-ujungnya orang keren, orang show off itu ujung-ujungnya jadi sombong gitu kan. Dan kita nggak belajar jadi sombong. Kitab Amsal ngajarin tetap rendah hati gitu ya. Orang Jawa malah punya pendapat yang keren banget. Padi semakin berisi semakin nunduk gitu kan ya. Jadi orang semakin, nah kalau saudara-saudara hobi nonton YouTube dan sebagainya, atau sosial media, IG dan sebagainya, hari-hari ini ada sebuah pelajaran yang berharga yang banyak ahli-ahli menyampaikan. Salah satu yang saya suka pelajari adalah dari Renal Kasali. Ada sebuah tren baru namanya flexing gitu ya. Flexing apa sih? Orang kelihatan kaya gitu ya. Orang kelihatan kaya. Padahal Renal Kasali berkata, orang kalau kaya beneran justru akan menghindari popularitas. Setuju nggak, saudara?
Nah, jadi saya ngomong begini supaya kita semua ngerti. Tuhan pengen kita diberkati, Tuhan pengen kita hidup berkelimpahan, tapi Tuhan tidak mau kita hidup sombong. Tetaplah hidup rendah hati, tetaplah hidup sederhana, gitu ya. Jadi saya mau menasihati saudara-saudara semua nih kan, saudara-saudara nih adik-adik saya, teman-teman saya gitu ya. Saudara kalau diberkati, janganlah gaya hidup kita berubah. Jangan. Santai aja gitu loh. Jangan jadi sombong. Teman-temannya jadi berubah. Enggak. Biasa aja gitu ya. Nantilah kita sampai di kitab Amsal berapa tuh ada. Orang hartanya banyak, tapi tetap sederhana. Itu yang Tuhan mau. Nah, jadi hari ini saya mau tutup dengan statement itu. Kita pengen hidup berkelimpahan. Nggak salah, karena itu juga maunya Tuhan. Tuhan mau kita hidup berkelimpahan. Bahkan Tuhan menyediakan kelimpahan buat kita. Tapi saudara harus tahu, tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk kita jadi saluran berkat buat orang lain. Kita mau jadi berkat. Iya kan? Jangan minta belas kasihan dari orang lain. Itu malu-maluin Tuhan. Kita minta belas kasihan dari orang lain, terus orang lain ngeliat kita pelayanan, kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi hidup lu kayak gitu, malu dong, malu-maluin Tuhan. Gitu ya. Kalau kita melayani Tuhan, kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kita beribadah sungguh-sungguh, tapi kita minta belas kasihan orang lain, bikin malu Tuhan. Dan saya percaya banget Tuhan nggak mau begitu. Makanya Tuhan pengen kita diberkati, berlimpah-limpah. Supaya kita juga jadi berkat buat orang lain. Buat keluarga kita. Jadi keluarga kita ngelihat, oh kamu ikut Tuhan, bener deh hidupnya diberkati. Hidupnya berkecukupan, hidupnya berkelimpahan. Bukan sebaliknya, lu ikut Tuhan malah kere lu. Ikut Tuhan malah nggak merhatiin orang tua. Ikut Tuhan malah nggak merhatiin saudara. Waduh, kacau deh. Oke. Saya akan tutup hari ini dengan itu. Saya harap saudara-saudara diberkati dan bukan hanya menjadi pendengar. Kita ngerti banget dan kita melakukan firman Tuhan. Amin. Yuk kita doa yuk. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk hadirat Tuhan yang boleh kami nikmati lewat pujian penyembahan, lewat ibadah. Kami bersyukur untuk pengajaran firman-Mu. Memang belum selesai, bahkan mungkin sebagian dari anak-anak-Mu belum menangkap dengan lengkap. Tapi aku berdoa Tuhan, biar Engkau yang terus memberikan kepada kami curiosity itu Tuhan, penasaran itu, supaya kami terus menggali firman Tuhan. Kami mau hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau mau kami hidup berkelimpahan. Supaya kami jadi berkat buat orang lain, orang banyak, bahkan memuliakan nama Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau akan pimpin hidup kami selanjutnya. Kami mau terus jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kau berkati setiap anak-anak yang sudah join hari ini. Kau berkati Tuhan untuk anak-anak yang sudah melayani hari ini. Dan semua yang sudah terlibat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, setiap pribadi diberkati Tuhan, setiap keluarga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Dan sesudah dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin. Amin. God bless you semuanya. Happy Sunday.